Perkenalkan, nama saya Safani Srina Aulia dengan NIM 2019-210644. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang survei CV Juk Abadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang 5W 1H. Nah, apa yang membuat produk tahu pabrik ini bisa berbeda dengan produk tahu dari pabrik yang lain? CV Juk Abadi sendiri ini memiliki kualitas produk tahu yang lebih unggul daripada perusahaan tahu yang lain. Keunggulan dari produk tahu CV Juk Abadi ini adalah tidak adanya bahan pengawet, menggunakan kedelai yang diimpor langsung dari Amerika Serikat, serta proses pembuatannya sendiri menggunakan panas dan uap dari batu bara. Nah, untuk batu baranya sendiri ini dibeli dari Pulau Kalimantan yang terkenal memiliki banyak cadangan dan tambang batu bara. Nah, meskipun tahu ini tidak memakai bahan pengawet, tetapi kualitasnya tetap bagus serta rasanya yang enak dan jangka waktu yang layak untuk dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Nah, kenapa memilih kota tersebut dan kenapa tidak memilih kota yang lainnya? Abadi ini memilih diantaranya adapun kota-kota Surabaya, Madura, Sidoarjo dan sebagainya, karena kota-kota tersebut dominan pemasok tahu yang lebih banyak konsumennya. Nah, yang terakhir, kapan penjualan tahu mengalami kenaikan serta penurunan dan apa penyebabnya? CV Juk Abadi ini memiliki tantangan, yaitu ketika nilai mata uang asing seperti dolar Amerika melonjak naik. Nah, maka harga bahan baku seperti biji kedelai ikut melambung naik. Nah, hal tersebut dikarenakan biji kedelai yang digunakan berasal dari luar negeri. Paman Sam ini memiliki ciri khas biji kedelai yang lebih baik dan enak, serta memiliki kualitas yang tinggi dari biji kedelai lainnya. Pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19 ini, penjualan tahu mengalami penurunan. Nah, untuk menangani hal tersebut, jumlah potongan tahu untuk setiap kali masak atau produksi diperbanyak. Nah, alhasil ukuran tahu sedikit lebih sedikit dari biasanya. Untungnya, seiring berjalannya waktu, penjualan menjadi normal kembali tanpa hambatan apapun dan tidak mendapatkan masalah lain yang bisa merugikan perusahaan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2019-210651. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pertanyaan selanjutnya adalah, di mana Bapak atau Ibu mengambil bahan pembuatan tahu? Produk tahu CV Juk Abadi menggunakan kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat, serta proses pembuatannya sendiri menggunakan panas dari uap batu bara. Untuk itu, batu baranya sendiri dibeli dari Pulau Kalimantan yang terkenal memiliki banyak cadangan dan tambang batu bara. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana Bapak atau Ibu menentukan harga jual tahu? Cara menentukan nilai harga jual tahu yaitu mempertimbangkan nilai mata uang asing seperti dolar Amerika ketika naik. Maka harga bahan baku seperti biji kedelai ikut melambung naik juga. Hal tersebut dikarenakan biji kedelai yang digunakan oleh CV Juk Abadi adalah dari negeri Paman Sam. Tidak lupa, CV Juk Abadi juga mempertimbangkan biaya tenaga kerja karyawan, yaitu karyawan yang biasanya bekerja mulai hari Senin hingga hari Sabtu dan digaji tiap minggunya, sedangkan distribusinya dilakukan setiap hari, serta mempertimbangkan biaya transportasi, yang dimana pembelian bahan baku seperti kedelai, batu bara dilakukan setiap bulannya dan dikirim menggunakan kapal laut. Pada saat pandemi COVID-19, perusahaan ini juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19, penjualan tahu mengalami penurunan.
Nah, untuk menangani hal tersebut, jumlah potongan tahu ini untuk setiap kali masaknya atau produksinya diperbanyak, alhasil ukurannya tahu sedikit lebih kecil dari biasanya. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, siapa yang memiliki ide untuk membuka usaha bisnis pabrik tahu? Pada awalnya, yang memiliki ide untuk membuat pabrik tahu adalah pemiliknya sendiri, yaitu Bapak Sudibyo Wiyanto beserta keluarga besarnya. Dimulai karena melihat kurangnya suplai kebutuhan akan bahan pokok seperti tahu di daerah Jawa Timur dan melihat potensi besar dalam menjual bahan pokok seperti tahu. Penjualan pabrik tahu ini tidak hanya menjual tahu saja, akan tetapi ampasnya dari proses pembuatan tahu tersebut juga dijual untuk dijadikan bahan pakan ternak yang dapat menambah keuntungan dari proses produksi tahu. Lalu untuk selanjutnya, biaya yang terjadi selama 1 bulan terakhir untuk pembuatan tahu, yaitu yang pertama adalah gaji karyawan, di mana CV juga Abadi harus menggaji setiap karyawan yang bekerja. Lalu yang kedua adalah biji kedelai, yang dimana CV juga Abadi membeli biji kedelai untuk bahan pokok pembuatan tahu. Lalu yang ketiga terdapat batu bara, yaitu adalah bahan untuk pembuatan tahu di mana menggunakan uap dari batu bara itu sendiri. Lalu yang keempat adalah listrik dan air. Lalu yang kelima adalah transportasi, di mana pembuatan tahu juga membutuhkan transportasi untuk mengirimkan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arif dengan NIM 678. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan matriks biaya pada CV juga Abadi. Di sini terdapat biaya langsung dan merupakan biaya tetap, yaitu biaya batubara dan biji kedelai. Alasannya karena biaya batubara dan biji kedelai ini merupakan termasuk biaya produksi langsung yang dibeli tiap bulannya dan biayanya tidak berubah-ubah. Kemudian ada biaya angkut dan gaji karyawan yang termasuk biaya langsung dan biaya variabel, karena gaji karyawan dan biaya angkut ini tergantung perilaku karyawannya. Jadi karyawannya itu dihitung per masaknya berapa, dan biaya angkutnya itu tergantung penggunaannya berapa, menghabiskan bahan bakar seberapa gitu. Lalu kemudian ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsungnya itu ada biaya listrik dan air yang merupakan biaya variabel, karena listrik dan air juga sama-sama tergantung penggunaan dari pabriknya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi CV juga Abadi periode 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2021. Di sini ada pendapatan dari penjualan. Penjualannya sendiri 540 juta tanpa diskon penjualan ataupun retur penjualan. Jadi totalnya tetap 540 juta. Di sini ada biaya atas pendapatan, tidak ada biaya produksi, namun ada biaya bahan baku langsung, yaitu kedelai 255 juta dan tenaga kerja langsung, upah tenaga kerjanya 30 juta. Ada BOP, yaitu batu bara sebesar 60 juta. Nah, total biaya produksinya sendiri ini sudah 345 juta. Nah, apabila total pendapatan dikurangi total biaya produksi, laba kotornya menjadi 195 juta. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional meliputi biaya listrik dan air dan biaya angkut. Biaya listrik dan airnya sendiri 6 juta dan biaya angkutnya 11 juta. Total biaya operasionalnya 17 juta. Lalu di sini bisa dilihat laba kotor dikurangi total biaya operasionalnya 195 juta dikurangi 17 juta. Laba operasionalnya mencapai 178 juta rupiah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.